padatnya Jakarta dan cepatnya dunia berubah, Indonesia memilih mengambil langkah berani, yaitu membangun ibu kota Nusantara. Sebuah harapan baru, simbol mimpi besar tentang ekonomi yang lebih adil. Tapi di balik cahaya itu, ada tanda tanya nih yang sangat besar. Apakah IKN akan menjadi lompatan masa depan atau beban yang harus kita pikul? Nah, kalian penasaran banget gak sih sama materi kali ini? Kalau aku sih jujur penasaran banget ya. Kalau Elia penasaran gak nih? Wah, aku bener-bener penasaran banget nih untuk pembahasan kali ini dan bener-bener excited untuk membahas materi kali ini. Nah, iya kan, kita berdua tuh kayak excited banget buat bahas materi kali ini. Oke, nanti materi kali ini bakal dibahas oleh dua orang teman kita, yaitu Fajar dan Necha. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini bareng aku Muhammad Fajar Novianto, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan aku Nesya Nuriski, mahasiswa pendidikan ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta. Pada episode kali ini, aku dan Fajar bakalan bahas salah satu proyek terbesar yang lagi berjalan di Indonesia, yaitu Ibu Kota Nusantara, terutama pada dampak ekonominya. Iya benar banget, karena banyak orang dengar tentang IKN, tapi belum tentu paham sama tujuannya, progresnya udah sampai mana, terus juga efek ekonominya itu sebenarnya apa aja sih. Jadi kita mau jelasin nih dengan bahasa yang santai, tapi tetap pakai data riset. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Jadi Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah sebuah ibu kota baru di Indonesia yang berlokasi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, untuk alasannya nih, kenapa ya bisa kira-kira ibu kota Indonesia tuh pindah dari Jakarta ke Kalimantan? Nah, jadi alasan utamanya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu mengurangi beban Jakartanya karena Jakarta itu udah terlalu banyak penduduk sehingga sering banjir, terus juga tanahnya juga turun. Yang kedua juga untuk pemerataan ekonomi karena menurut BPS itu ekonomi Indonesia itu masih terpusat di Pulau Jawa sekitar 56-58%. Nah, setahu aku juga nih, pemerintah juga pengen bikin ibu kota baru yang konsepnya itu Smart City dan Green City. Katanya sih biar lebih modern dan lebih terencana. Bagus banget dong jadinya. Jadi Indonesia tuh punya negara yang konsepnya tuh Smart City dan Green City. Benar banget. Nah, biar nggak ada anggapan ini proyek mendadak, pembangunan IKN ini udah punya landasan hukum yang jelas loh, yaitu Undang-Undang Nomor 3 di tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Nah, kita masuk ke pengelolaannya nih. Untuk pengelolaannya tuh siapa sih yang ngelola? Nah, untuk pengelolaannya itu diserahkan ke Otorita Ibu Kota Nusantara atau biasa disingkat OIKN, lembaga setingkat kementerian yang bantu buat ngurusin perencanaan sampai proses pelaksanaan pembangunan IKN itu sendiri. Berat banget nggak sih kalau di OIKN? Bener banget. Kayak harus ngebentuk ibu kota dari awal lagi, ngebentuk kota lagi, kayaknya berat banget sih tugasnya. Nah, sekarang kita masuk ke progres nih. Sampai sekarang, pembangunan tahap pertama yaitu kawasan inti pusat pemerintahan sudah mencapai 60-70% lebih loh bangunannya, seperti Istana Presiden, kantor kementerian, jalan utama, sampai rusun ASN lagi dalam proses finishing. Nah, pemerintah juga sudah mulai membangun fasilitas transportasi seperti jaringan kabel listrik bawah tanah dan sistem air bersih yang katanya bakal pakai teknologi canggih. Wah, keren banget gak sih ibu kota kita? Untuk update terbaru nih, sudah ada beberapa investor asing yang sudah mulai masuk, terutama dari Uni Emirat Arab, Jepang, sama Korea Selatan. Wah, itu 3 negara itu kaya-kaya banget gak sih? Negara besar semua nih. Nah, ternyata pemerintah juga menyiapkan tahap kedua loh pembangunannya ini fokusnya ke pemukiman, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat bisnis. Dan targetnya IKN itu bisa berfungsi sebagai pusat pemerintahan secara bertahap. Kalau udah dari datanya nih, kontribusi ekonomi Kalimantan itu baru sekitar 8% terhadap PDB nasional. Jadi sebenarnya tuh masih sangat mungkin berpotensi untuk naik. Jadi peluang itu besar banget gak sih buat Iya, Kalimantan? bener banget. Nah, OIKN juga memprediksi nih kalau IKN bakalan jadi pusat ekonomi baru loh. Pertumbuhan daerah penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda bisa naik sampai 6-7% per tahun. Lumayan gede sih kalau benar terrealisasi ya. Bener banget. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sisi positifnya nih. Kalau dampak positifnya, menurut riset dari OIKN dan Bappenas, dampak pertama yang paling kelihatan itu adalah pemerataan ekonomi. Soalnya, dari data BPS tadi, 56-58% aktivitas ekonomi di Indonesia itu masih menumpuk di Pulau Jawa. Nah, IKN ini tujuannya supaya pusat pertumbuhan ekonomi itu nggak cuma di Pulau Jawa lagi, tapi juga ada di Kalimantan dan wilayah Tengah Timur. Iya benar, itu poin penting banget gak sih? Karena kalau Indonesia mau naik kelas jadi negara maju, pusat ekonomi itu nggak bisa bertumpu cuma di satu pulau, yaitu Pulau Jawa. Bener banget. Nah, kita masuk ke dampak kedua nih. Dampak keduanya ini adalah penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran nih. Dari data OIKN, jutaan peluang kerja bakal terbuka sampai 2045 loh. Wow, lama banget gak sih? Itu sampai jutaan loh. Pasti banyak banget gak sih orang-orang yang daftar? Nah, sektor-sektor ini terutama di sektor konstruksi, jasa, transportasi, dan teknologi pasti bakal banyak banget nih yang ngedaftar. Jadi pekerja di ibu kota negara. Kapan lagi ya kan ibu kota negara terbaru?
pasti banyak banget gak sih ini angka pengangguran yang akan berkurang di wilayah sekitar tersebut? Bener banget. Nah, terus kita masuk ke dampak yang ketiga nih, adalah pertumbuhan akan menumbuhkan UMKM lokal. Begitu banyak pekerja pindah, otomatis butuh kuliner, layanan laundry, transportasi, tempat tinggal, sampai jasa logistik. Ini bakalan bikin ekonomi lokal hidup loh. Iya sih, karena UMKM itu biasanya tuh paling cepat merespon peluang. Jadinya, Nah, yang kita masuk yang terakhir nih, IKN juga punya potensi jadi magnet investasi hijau dan teknologi. Karena konsepnya smart city, banyak investor asing tertarik ke proyek energi terbarukan, sistem transportasi canggih, sampai desain kota berkelanjutan. wow, keren banget gak sih IKN? Investornya tadi kan kita udah lihat tuh, Uni iya, Emirat bener Arab, banget. Jepang, Korea, apalagi Jepang tuh, teknologinya udah keren banget nggak sih? Sudah maju banget itu. Nah, itu tadi versi positifnya nih. Kelihatan menjanjikan banget nggak sih? Tapi kita harus tetap realistis juga nih, karena dari kebanyakan pembangunan itu lumayan ada chance untuk gagalnya nih. Bener banget. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih dampak negatifnya dari pembangunan IKN ini? Pasti ada dong. Yang pertama nih, risiko yang paling sering dibahas nih soal beban APBN. Karena kan kalau pembangunan tahap awal itu masih dibiayai oleh negara. Jadi kalau misalnya investasi swasta itu telat masuk, maka APBN pun akan semakin berat. Nah, itu juga sering jadi sorotan ekonomi juga. Soalnya kalau APBN tertekan, bisa berpengaruh ke sektor lain kan? Bener banget Fajar. Dan dapat yang kedua adalah tentang kekhawatiran masyarakat lokal. Terutama soal harga tanah di sana tuh yang melonjak. Jadi tuh warga di sana tuh takut kalau misalnya secara ekonomi tuh kayak harga properti di sana tuh akan semakin tinggi. Karena ngikutin perkembangan di sana juga. Oh, jadi aku juga pernah baca berita sesekali nih. Jadi walaupun pembangunan bertujuan baik, efek jangka pendeknya tuh bikin warga lokal kewalahan loh. Iya nggak sih? Iyalah, pasti kan harga di sana juga naik. Apalagi pendapatan mereka juga belum jelas kan, karena Masih bertahap lah dari kota biasa jadi ibu kota negara. apalagi konsepnya dan Konsepnya tadi smart city, Green bener kan? city. Keren banget. dampak yang ketiga nih masih ada potensi lain nih. Kalau misalnya penduduk lokal nggak dilibatkan dalam proyek tersebut, bisa terjadi ketimpangan ekonomi yang baru. Kalau misalnya nih tenaga kerja cuma didatangkan dari daerah luar, tapi rakyat Kalimantan itu nggak diajak gitu. Pasti kan rakyat Kalimantan cuma bisa jadi penonton doang. Loh, itu jadinya rugiin warga lokal banget dong di Kalimantan. Karena kan IKN ini kan berpotensi untuk mengurangi pengangguran di sana kan. Kenapa harus datang dari luar kalau bisa dari negara sendiri? Bener banget, sebisa mungkin menggunakan tenaga kerja dari masyarakat lokal yang ada di sana. Karena supaya mereka juga bisa mengurangi pengangguran yang ada di sana. Nah, itu benar banget tuh. Dan yang terakhir masih ada risiko kehilangan kepercayaan investor. Kalau misalnya tuh proses pembangunannya tuh terhambat gitu. Kalau misalnya ada faktor-faktor lain yang menghambat proyek tersebut, pasti kan investor juga jadi ragu dan bakal ngaruh ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, itu benar banget tuh. Jadi kita balik lagi nih ke eksekusinya. Kalau lancar, dampak positifnya bakalan terasa. Tapi kalau ada hambatan, dampak negatifnya juga bakalan kelihatan nih. Gak bakalan bisa keumpet-umpet jadinya. Nah, lanjut nih yang keempat. Kalau progresnya lambat, investor juga bisa kehilangan percaya nih. Seperti tadi kamu bilang kan. Dan ini bikin ekonomi tersendat juga. Jadinya kayak lumayan banyak juga nih faktor negatifnya Bener ternyata. banget, karena ini kan proyek yang besar, harus butuh konsentrasi yang ekstra dong. Nah, sebagai mahasiswa, menurut aku kita harus melihat IKN dari dua sisi yang ada, yaitu potensi yang besar dan juga ada risiko yang nyata. Setuju banget. Kita nggak boleh optimis buta atau pesimis buta. Yang penting kita paham konteksnya dan ikut mengawasi sebagai generasi muda. Oke, sebelum kita tutup, kita punya pertanyaan pemantik nih buat teman-teman semuanya lagi nonton. Jadi mungkin bisa ditampilkan nih pertanyaannya. Ini dia pembahasan kita soal IKN dan dampak ekonominya. Semoga bisa bantu ngasih gambaran yang lebih jelas buat teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa jawab pertanyaan pemantik kita di kolom komentar. Aku dan Fajar pamit. Sampai jumpa.